وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Tanya Jawab Ramadan. Untuk hari ini insyaallah nanti bersama guru kita akan berbincang dan menjawab berbagai persoalan pertanyaan antum seputar Ramadan. Bersama guru kita Ustadz Dr. Ashatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan berbincang nanti dan juga akan menjawab berbagai pertanyaan antum seputar Ramadan. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita juga bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa nanti kita akan bersoal jawab di 081175500606. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita di studio untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita sudah berada di penghujung sepertinya, Ustaz, di Ramadan ini, dan rasanya semakin dekat perpisahan, tapi semakin jauh rasanya pertemuan, Ustaz. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan memberi kita kesempatan lagi untuk bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan membahas atau memukadimahi untuk perbincangan kita bersama guru kita untuk hari ini adalah ahsanu amala di penghujung Ramadan ini seperti apa dan bagaimana. Untuk itu kita akan langsung saja mendengarkan dari guru kita. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Naam, Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang budiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan manusia, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Salah satu atau di antara beberapa ayat itu Allah mengatakan tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu yang disebutkan di surat Hud, kemudian di surah Al-Kahfi juga sering kita baca, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian di surat Al-Mulk, mungkin sebagian dari kita sering membaca, sering bahkan menghafalnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini semua tujuannya menyampaikan tentang penciptaan ini, tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, untuk mencoba, untuk melihat pembuktian dari kalian siapa yang ahsanu amalan, yang amalannya paling baik, yang amalannya paling hasan, paling baik dan paling bagus, paling benar. Sehingga dengan sederhana dan sesimpel ini ayat yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat aturan adalah agar kita beramal dengan yang ahsan, dengan yang baik dan benar. Tentu dari sini kita fahami ahsan ini bukan berarti aksar. Ahsan itu adalah benar dan baik, yang siapa yang paling benar amalannya dan siapa yang paling baik amalannya. Tidak ada satu ayat pun
justru yang sebaliknya malah mengatakan aksar, lebih banyak. Maka patokannya adalah ahsan, bukan aksar. Dari sini sebagian salaf, para ulama, tentu dari kalangan sahabat pun sudah memahami ini ketika mereka mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahsanu amalan, dan mereka faham itu tentu lebih dulu dari kita radhiyallahu anhum, bahwa yang dituntut adalah ahsanu amalan, bukan aksar. Ya. Maka dinukilkan salah satunya yang paling masyhur, yang terkenal adalah dari Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, satu dari ulama salaf, yang ketika menjelaskan tentang ayat ini beliau mengatakan tentang ahsanu amalan adalah akhlasuhu wa aswabuh, yaitu amalan yang akhlas, yang ikhlas lillah, wa aswabuh, dan yang sesuai li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa memahami penyampaian ini, ahsanu amalan adalah yang akhlasuh wa aswabuh, yang ikhlas dan juga tepat sesuai dengan ajaran yang menyampaikannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kata Al-Fudail bin Iyad, fama kana muwafiqan, fama kana mukhlisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa ma kana sawaban wa lam yakun mukhlisan lam yuqbal, atau kama qala rahimahullah. Maka setiap amalan yang tidak ikhlas, atau setiap amalan yang ikhlas tapi tidak shawab, tidak sesuai tuntunan ajaran Nabi dan syariatnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Dan yang tidak ikhlas meskipun shawab sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima. Sehingga beliau mengatakan an yakunal amal mukhlisan shawaban, sampai amalan itu menjadi ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi wasallam, artinya mukhlisan lillah dan shawaban lis sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang menyampaikan tentang syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal ini kita sampaikan bahwasanya amalan itu dilihat dari tepat sasaran dan juga sesuai dengan aturan. Amalan itu diterima adalah ketika dia tetap tepat sasarannya, yaitu untuk Allah, hanya kepada Allah, sasarannya hanya satu saja, dan pasti harus sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sederhana, di penghujung bulan Ramadan kita butuh kelanjutan, istiqamah dari apa yang sudah kita sungguh-sungguhkan di bulan Ramadan. Itu adalah dengan sesuatu yang, dengan amalan-amalan yang akan kita lanjutkan itu sesuai dengan ahsanu amalan tadi, meskipun dia sedikit. Makanya Nabi SAW atau disampaikan juga oleh sebagian sahabat bahwa Nabi SAW lebih suka beramal dengan amalan yang rutin berkelanjutan, wa in qalla, ya, walaupun amalan itu sedikit. Dalam hadis juga dinisbatkan ini kepada Nabi SAW, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah adalah amalan yang lebih rutin dan berkelanjutan meskipun amalan itu sedikit. Maka subhanallah, ikhlas dan tepat aturan Nabi SAW dan syariatnya ini lebih kita butuhkan daripada meskipun sedikit tapi sesuai ikhlas dan juga sesuai dengan syariat Nabi SAW. Ini yang lebih utama untuk dikedepankan daripada hanya sekedar mengandalkan banyak. Kualitas yang lebih dibutuhkan daripada kuantitas yang banyak tapi tidak ikhlas meskipun dia mutaba'ah atau sesuai dengan aturan Nabi, atau sebaliknya, apalagi tidak ikhlas, ya,
apalagi kedua-duanya tidak dimiliki, tidak ikhlas, sudahlah tidak ikhlas, dihancurkan lagi dengan tidak sesuainya dengan sunnah Nabi SAW. Maka perlu kita perhatikan hal ini, khususnya di penghujung Ramadan. Apa setelah Ramadan? Kita cermati ini yang lebih penting. Meskipun sedikit yang akan mungkin kita lanjutkan di bulan berikutnya setelah Ramadan, tapi ingat patokannya ada dua tadi. Yang penting ikhlas dan tetap di atas aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembuka itu semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk semampu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di mukadimah pertemuan kita untuk hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi bisa bermanfaat dan kita cermati, dan hendaknya kita bisa aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya nanti setelah di Ramadan ini 11 bulan ke depannya, dan kita tentu berharap juga akan bertemu kembali dengan bulan suci ini, karena semakin dekat detik-detik perpisahan kita dengan bulan ini, semakin jauh rasanya pertemuan yang akan kita jelang nantinya. Karena umur ataupun usia ataupun kesempatan kita dalam kondisi yang fit, kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu tentang semuanya ini. Baik, kita akan jawab beberapa pertanyaan, Ustadz mohon izin, yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita untuk hari ini. Dan untuk antum yang ingin menelpon langsung, silahkan ke 0811 755 0606. Dan ingat, fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya, biar pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang akan diberikan oleh guru kita nanti insya Allah bisa dipahami dan dimengerti. Baik, kita akan jawab pertanyaan pertama, Ustadz izin. Kita ke Sumatera Selatan, Ustadz, di Prabu Mulih dari Ummu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, anak Ummu Suci dari Prabu Mulih mau bertanya, Ustadz. Qadarullah itu sering sakit, Ustadz, setiap harinya. Lemas badannya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah batal puasa ana jika ana disuntik anti nyeri, Ustadz? Nah, Ustadz. Baik, pertanyaannya apakah batal puasa jika disuntik anti nyeri? Nah. Pembatal puasa yang masyhur adalah ada 4 ya, kalau nggak salah bisa kita kita ringkas, ada 4: makan, minum, berhubungan, kemudian yang berkaitan dengan yang keempat inilah yang berkaitan dengan alat-alat medis yang mungkin bisa dipakai untuk dipakai untuk pengobatan. Tapi yang tentu yang masyhur berkaitan dengan khususnya di zaman sekarang ya, dengan alat-alat yang modern ini, yang disepakati sebagian ulama di zaman sekarang yang membatalkan adalah jika sarana tersebut seperti infus misalnya, kita katakan sarana tersebut adalah misalnya disuntik tadi dikatakan itu yang dianggap sama dengan mengenyangkan perut ya. Inilah yang membatalkan, karena dia nanti disamakan dengan hukum makan dan minum. Akan tapi kalau tidak berpengaruh, tadi pertanyaannya kalau disuntik untuk menghilangkan nyeri, jika ini harus dilihat terlebih dahulu. Kalau misalnya dia hanya kepada penghilang nyerinya saja, kita katakan ini tidak masalah ya, dan dia tidak membatalkan puasa, wallahu a'lam, karena dia hanya berkaitan dengan penghilang rasa sakit ya, penghilang rasa sakit. Sebagaimana kalau misalnya kita menghirup sesuatu kemudian untuk menghilangkan sakit kepala, maka menghirup sesuatunya ini maka insya Allah tidak membatalkan puasa, kecuali ya keadaannya kalau misalnya suntik itu kemudian seperti infus tadi, dia akan masuk ke dalam perut kemudian bikin kenyang, setelah kenyang kemudian hilang rasa nyerinya, maka ini batal ya. Maka dilihat lagi, kalau misalnya seperti tadi gambarannya sambil mengenyangkan, ini batal. Tapi kalau hanya sekedar menghilangkan penyakit rasa nyeri tadi dikatakan insya Allah tidak membatalkan puasa, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Ummu Suci di Prabu Mulih ya. Mudah-mudahan bisa paham dari jawaban. Mungkin sama juga dengan obat pelega tenggorokan, saatnya dihirup kemudian untuk melegakan tenggorokan. Ya, untuk itu boleh, tidak masalah. Nah, atau untuk yang mungkin karena dia tidak ada masuk
tidak ada masuk makan minum, sehingga kadang atau yang sakit flu tersumbat, boleh. Ya, karena itu tidak pengaruh kepada perutnya. Asal bukan itu asupan makanan. Bukan asupan makanan. Nah, seperti infus tadi. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ummu Suci di Prabu Mulih, dan juga untuk pemirsa yang barangkali punya persoalan yang sama atau pertanyaan yang sama kepada guru kita. Mudah-mudahan menjadi jawaban dan bisa dipahami. Dan kita akan lanjut membacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Aceh, Ustadz. Masya Allah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dalam keadaan sehat. Mau bertanya Ustadz, apakah ada sholat tasbih di malam Jumat dilakukan di bulan Ramadan 4 rakaat, dikerjakan 2 rakaat? Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Nah Ustadz, ini sholat tasbih Ustadz. Ya. Sholat tasbih memang ada riwayat hadisnya, tapi sangat disayangkan memang hadisnya sangat lemah sekali, kalau tidak dikatakan palsu. Yang kita ingat adalah memang pengamalannya itu sangat jauh berbeda dengan pengamalan sholat seperti biasa. Nampaknya kalau tidak salah yang kita ingat, ada yang mengambil sisi baik dari sholat tasbih ini. Itu yang kita ingat, kalau salah disebahkan kepada Abdullah bin Mubarak. Akan tapi kemudian nanti akan difahami bahwasanya sholat ini bukanlah dikerjakan secara berjamaah. Ya, karena pengamalan yang disebutkan dalam hadis itu adalah pengamalan pribadi, ya, masing-masing, dan tidak ada pengerjaannya secara berjamaah. Tapi itu yang kita ingat, cuma mungkin lebih baik mencukupkan dengan sholat yang ada, menyibukkannya dengan yang itu, sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, di bulan Ramadan mungkin tarawih, sholat duha misalnya, daripada yang sebenarnya dasarnya sebenarnya belum bisa dikuatkan, apalagi hanya dinisbahkan kepada satu orang. Iya, itu yang kita ingat ya tentang sholat tasbih. Memang tata caranya juga agak sedikit, karena di dalamnya, karena namanya sholat tasbih itu ada beberapa amalan itu yang di dalamnya memperbanyak ucapan tasbih, makanya disebut dengan sholat tasbih. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih baik memperbanyak sholat-sholat yang sudah jelas ya, daripada hanya menyibukkan dengan sholat tasbih. Artinya kalaupun itu ada, tetap saja tidak perlu menyibukkannya, apalagi dilakukan tidak sesuai dengan dalil yang ada. Hadisnya hanya pribadi seorang dilakukan, tapi tidak bisa dikerjakan secara berjamaah. Itu yang sementara kita ingat, tentu nanti akan bisa kita telaah lagi referensinya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita hamba Allah yang ada di Aceh tadi mengenai salat tasbih tadi Ustaz ya. Untuk sementara seperti itu yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa dipahami, dan insyaallah kita akan terus berbagi lagi jika ada ilmu yang baru tentang hal ini, barangkali akan disampaikan oleh lagi guru kita. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mengenai zakat ini Ustaz. Mau bertanya Ustaz, untuk zakat mal kami bagikan sebagian di Bekasi atau di perantauan, itu sudah dibagikan Ustaz. Nah, sebagian lagi insya Allah akan dibagikan di kampung halaman nantinya. Tetapi untuk yang dibagikan di kampung Ustaz, saat ini uangnya belum diambil di bank. Apakah ini dibolehkan secara syariat atau seperti apa Ustaz? Syukran Ustaz. Nah Ustaz, kurang difahami, maksudnya ingin dibagikan tapi belum diambil, duitnya masih di bank Ustaz. Ya, sebagiannya udah dibagikan, tapi sebagian yang akan di kampung nanti belum dibagikan karena duitnya belum diambil. Nah, ini seperti jawabannya sebagai solusi, ambil uangnya kemudian dibagikan. Baru dibagikan saja. atau bisa juga dengan cara mungkin ya ditransfer ke pihak yang berwenang seperti badan ambil zakat, kan bisa kan? Nah. Kalau misalnya nggak ingin diambil, kan bisa ditransfer biar badan ambil zakat itu nanti yang
mengurusi tentang mengurusi pembagian zakatnya. Mereka yang mendistribusikan Ya, itu ya? mereka yang distribusi, dan muzaki tetap jatuh kewajibannya, sudah selesai karena dia sudah memberikannya kepada lembaga yang sah ya, sah yang diresmikan pemerintah misalnya. Kalau dia nggak mau ngambil, tapi kalau ingin membagikannya sendiri, maka ya tentu solusinya ya ambil dulu dari mana. Baru kemudian nanti ya mungkin jadi masalah apabila di sekarang ini mungkin ya kalau dikatakan banknya mungkin ya ini dekat-dekat Idul Fitri kan biasanya tutup semuanya, atau di hari yang memang libur. Ya mudah-mudahan ada solusi yang lain ya. Yang penting kalau misalnya terhalangi karena sistem seperti itu, ya mungkin di hari dia buka mudah-mudahan tidak masalah dan tidak dianggap mengakhirkan pembagian zakat. Ya, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai zakat mal ya, yang mau dibagikan dan sudah dibagikan. Solusinya memang harus seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, kita akan terima telepon antum. Yang ingin menelpon silahkan ke 081175500606 dengan nomor telepon ya, bukan ke layanan WhatsApp kita, tapi nomor telepon tersebut. Dan ingat, untuk menelpon silahkan fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan televisinya, biar lebih jelas pertanyaan yang disampaikan juga jawaban yang akan diberikan nanti. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan mengenai takbir, Ustaz. Nah, insyaallah ini mengenai takbir di Idul Fitri, apakah harus dikomandokan, Ustaz, atau kita baca sendiri-sendiri saja? Karena di masjid tempat ana berjamaah seperti biasanya, itu ada imam atau ada orang yang bertakbir duluan, baru kemudian makmumnya sama-sama bertakbir. Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Ini disebut dengan takbir jama'i ya. Dan tentunya ini sesuai dengan muqaddimah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya tidak sedemikian prakteknya yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya takbir itu dilakukan secara individu ya, masing-masing, tidak dengan cara komando dalam arti didahului oleh komandannya, dia bersuara dulu, nanti setelah selesai baru diikuti oleh yang lain. Maka yang seperti ini disebut dengan takbir jama'i, dan kita katakan praktek yang seperti itu bukanlah berasal dari hadiyun Nabi SAW, dan juga tidak dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang mengikuti mereka. Adapun kalau misalnya terjadi kebersamaan dalam suara, ini beda tentunya ya, karena asalnya itu adalah masing-masing, tapi kebetulan bersama-sama ya, kebetulan bersama-sama, maka ini tidak dianggap yang kita katakan seperti yang pertama tadi, jama'i, karena asalnya bersama-sama kemudian mengeluarkan suara ya, atau mengeraskan suaranya. Ini tetap dianggap secara individu ya, tetap dianggap diamalkan secara individu dan masing-masing, tidak dianggap seperti yang pertama tadi dijadikan komando. Jadi mohon ini harus kita pahami dengan baik, mana bedanya yang jama'i ada komando dengan yang tidak jama'i, yang tidak ada komando sama sekali, hanya kebetulan saja tiba-tiba bersama-sama. Dan ini terjadi ketika duduk bersama di tempat sholat yang akan sudah dipersiapkan untuk melaksanakan sholat Id, atau misalnya ketika di jalan, itu semua bisa terjadi bersama-sama, dan ini bukan seperti itu yang dianggap jama'i. Adapun yang tadi, maka ini tentu tidak berasal dari hadiyun, tidak berasal dari petunjuk Nabi SAW, maka lebih baik untuk kita tinggalkan ya, tidak dikerjakan. Takbir itu dikerjakan masing-masing ya, sebagaimana itu yang jelas dari banyak praktek Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang masyhur, salah satunya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, ketika beliau mempraktekkan itu, beliau juga bertakbir di pasar dengan mengeraskan suaranya, dan kemudian orang lain pun terikuti. Artinya terikuti di sini bukan kemudian Abdullah bin Umar memberikan komando, tidak. Tapi mereka mendengar Abdullah bin Umar mengeraskan suara, maka mereka pun
tersadarkan bahwa ini sunnah, sehingga pun mereka ikut bertakbir bukan karena ikut dengan komando Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tapi tersadarkan bahwa ini sunnah dan mereka pun bertakbir ya masing-masing. Itu mungkin semoga menjadi jawaban, wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya mengenai persoalan takbir ini. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Rahmat Sumsel. Oh, Pak Rahmat di Sumatera Selatan ya? Iya benar. Iya, Pak Rahmat bisa dikecilkan volume televisinya Pak? Ya benar. Iya, silakan Pak pertanyaannya kepada Ustadz. Ya kalau Idul Fitri ini takbiran setelah sholat Id kok katanya nggak boleh Pak ya? Iya. Sholat Idul Fitri. Baik, itu saja Bapak. Ya cukup itu Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rahmat di Sumatera Selatan. Masya Allah. Pemirsa kita Pak Rahmat di Sumatera Selatan mengenai takbir lagi Ustaz. Apakah setelah Id, sholat Id ada takbir lagi kalau di Idul Fitri Ustaz? Iya. Atau memang tidak boleh atau seperti apa? Nah Ustaz. Nah, Idul Fitri takbirnya selesai di hari itu, ya, selesainya sebelum didirikan sholat. Ya. Jadi takbir Idul Fitri, sebagaimana yang kita dapati dan kita fahami dan kita pelajari dari banyak sunnah Nabi SAW, itu dimulai ketika terbenamnya matahari malam 1 Syawal. Ya, malam 1 Syawal, maka itu sudah disunnahkan untuk bertakbir. Ya, dengan takbir yang masyhur yang sering kita dengar sampai esok harinya diakhiri sebelum sholat Idul Fitri. Ini khusus Idul Fitri, artinya setelah sholat maka tidak lagi disunnahkan dan tidak ada anjuran kembali untuk melanjutkan takbirnya. Itu khusus Idul Fitri. Beda halnya dengan Idul Adha. Ya, Idul Adha itu sudah dianjurkan sejak awal terbenam matahari malam 1 Dzulhijjah sampai selesai hari tasyrik. Ya. Sampai tanggal 9 itu mutlak, kapan saja boleh. Sejak tanggal 10-nya ada yang mengatakan itu muqayyad, artinya dibolehkan, atau tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu muqayyad, artinya diamalkan takbirnya itu setelah sholat fardu, ya, sholat subuh, setelah sholat zuhur, kemudian sholat asar, setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya, itu diikat takbirnya itu dilakukan setelah sholat 5 waktu itu. Mudah-mudahan ini jadi jawaban. Jadi ada perbedaan antara Idul Fitri masalah takbir dengan Idul Adha. Idul Fitri selesai sebelum sholat, ya, sebelum sholat itu selesai, artinya ketika imam sudah takbir memulai sholat Idul Fitri, selesai takbiran. Beda dengan Idul Adha tadi karena memang berlanjut waktunya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Mudah-mudahan menjadi jawaban itu, Allahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Rahmat di Sumatera Selatan. Afwan, kalau mendapati kondisi seperti itu gimana, Ustaz? Misalnya ada lagi takbir setelah kan sebagian masjid kadang ada, Ustaz. Apa diingatkan atau dibiarkan saja? Iya, tentu harus diingatkan ya. Nah. Jangan kita biarkan karena tidak ada sunnahnya. Ini kembali ke bahasan muqaddimah kita tadi. Memang harus dipelajari sunnah-sunnahnya ini. Walaupun nanti ada yang misalnya kan sekedar takbir, iya, cuma ini besar masalahnya akan menjadi besar karena tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi perlu diingatkan kalau ada yang masih melanjutkan, harus diingatkan, dan yang diingatkan mohon maaf juga harus menerima, jangan merasa ini kan baik, tidak, kita sama muslim harus saling mengingatkan. Dan kalau sudah jelas itu tidak ada, dan nampaknya memang secara umum mayoritas di negeri kita juga sudah mengetahui tentang hal itu. Mudah-mudahan selama ini tidak pernah kita lihat terjadi. Mudah-mudahan tidak, ya. Dan kalau terjadi, yang diingatkan harus menerima, ya, apa yang disampaikan oleh yang mengingatkannya. Wallahu a'lam.
Taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya mengenai persoalan takbir ini, mudah-mudahan clear dan bisa dipahami oleh kaum muslimin semuanya menyimak kita di kesempatan sore hari ini, khususnya para pemirsa Hasil TV yang sudah bergabung untuk hari ini ya. Taib, kita akan lanjutkan pertanyaan sembari kita menunggu telepon antum di 0811 755 0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita meniatkan uang yang kita pinjam, bolehkah kita meniatkan uang yang dipinjam oleh orang tidak dibayar oleh peminjam untuk zakat mal, Ustaz? Jadi uangnya dipinjam tapi diniatkan karena tidak dibayar, diniatkan untuk zakat mal. Itu gimana, Ustaz? Nah. Ya, dia meminjamkan uang tapi dia tidak mau dibayar. Kemudian diniatkan uang tadi untuk zakat mal gitu ya? Bukan, Ustaz. Jadi dia meniatkan uang yang dipinjam orang yang tidak dibayar orang itu oleh peminjamnya untuk zakat mal. Ya, kita pahami. Baik. Artinya orang ini ada orang yang minjam. Kemudian tidak dibayar. Dia tidak bayar. Jadi diniatkannya. Artinya ini utang ya. Artinya utang, kemudian orang berutang kemudian tidak dibayar. Kemudian ingin mengikhlaskannya dan dianggap zakat mal. Jawabannya adalah ini tidak mungkin ya, nggak boleh. Karena ini utang dan itu utang ini pengikat dia nanti, dan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, seorang yang berutang itu nggak akan terlepas jiwanya sampai dia menyelesaikan urusan utangnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau diniatkan kemudian ya sudahlah itu zakat mal, ya ini tidak bisa juga seperti itu. Harus tetap dituntut orang ini karena urusannya bukan masalah memberi zakat atau tidak, tapi nanti ketika dia mati itu akan menjadi pengekang dia. Ya. Maka tetap yang memberikan utang diusahakan tetap memintanya. Ya, harus tetap dituntut untuk supaya utang ini dibayar. Dan jawabannya sebagaimana pertanyaan tadi, tidak mungkin ya, ini tidak bisa kemudian itu diniatkan sebagai zakat mal. Ya, karena itu adalah utang. Ya, semoga menjadi jawaban ini, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Yang bertanya persoalan duit yang dipinjam tapi belum dikembalikan tapi diniatkan untuk zakat mal. Ya, kita coba terima telepon di 0811 755 0606. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Bapak. Iya, saya mau tanya nih masalah saya kan mendapat duit 1 juta. Iya Bapak. Sekali panen kan. Mendapat duit 1 juta sekali panen. Kemudian saya keluarkan tiap 1 juta itu 25% kan. Apakah ada aturan gitu atau bagaimana Pak? Baik, itu saja Bapak. Berapa? 1 juta. Ya. 1 juta Pak ya? Iya, 1 juta. Biasa saya dapat duit 1 juta lebih. Saya keluarkan zakatnya 25.000. 25% kan. Apakah ada aturan gitu macam mana aja? Baik. Terima kasih Bapak. Iya. Ya, untuk Bapak yang menelpon kita tidak bisa informasikan namanya. Tapi saudara kita yang bertanya mengenai zakat Ustaz. Jadi dia dapat rezeki 1 juta atau 1 juta lebih. Jadi dikeluarkan 25.000 atau 25%. Apakah itu terhitung zakat atau ada aturannya dalam syariat Islam seperti ini? Iya. Nah, Ustaz. Pertanyaan tadi 1 juta ya. 1 juta kalau yang dianggap adalah zakat, maka 1 juta ini tidak masuk dia. Baik. Karena nisabnya itu nggak sampai. Sebab kalau misalnya kita ingin menghitung, jadi kalau tadi diniatkan zakat, dia tidak masuk karena zakat itu ada nisab dan harus 1 tahun. Itu aturannya dalam fikih. Dan nisab itu kalau kita rinci sedikit, tentu kembali kepada zakat mal, itu kembali kepada emas dan perak. Emas itu kalau nggak salah 85 gram itu dikali lah berapa 1 gramnya. Kalau misalnya kita bilang 1 juta per gram emas, berarti 85 juta itu nisab, berarti situ dia wajib mengeluarkan zakat. Adapun perak yang kita ingat kalau nggak salah zaman sekarang itu kurang lebih 10-an juta ya, 10-an juta itu
itu sudah kena, ya berarti memang, dan inilah yang berlaku di dalam zakat mal itu diambil nisab yang paling kecil. Maka kalau tadi pertanyaan 1 juta itu belum masuk. Ya, untuk Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa diperhatikan, ini tidak masuk kalau kita katakan itu zakat karena dia nggak sampai nisab. Ya, nisab yang kita katakan tadi adalah paling kecil, yaitu zakat apa tadi, perak, ya. Dan itu kalau nggak salah dia di hitungan 10 atau 11 atau berapa, 10 juta lebih lah. Nah, itu kalau dia dapatnya segitu, maka dan itu sudah bertahan 1 tahun, ya bertahan 1 tahun, maka diwajibkan untuk membayar zakatnya 2,5%. Tapi kalau 1 juta tadi tidak, ya artinya tidak ada zakat di 1 juta, apalagi dapatnya misalnya panen, ya, atau misalnya ada pekerjaan yang diselesaikan dalam 1 bulan dapat 1 juta misalnya, atau dalam 1 minggu dapat 1 juta, maka ini tidak ada kewajiban zakat, kecuali kalau si bapak ingin bersedekah. Sedekah hukumnya berbeda lagi, ya. Sedekah tatawwu itu bebas, tidak ada hitungan nisab dan kimatnya atau apa namanya, kadarnya itu bebas. Artinya tidak mesti 2,5%. Kalau dia dapat 1 juta, kemudian dia hanya mengeluarkan 25.000 dari mengeluarkan 2,5%, kenaannya hanya 25.000. Itu pun nggak mesti. Artinya karena ini hukumnya sudah lain, yaitu sedekah yang tatawwu, yang sunnah. Artinya karena dia tidak mesti 2,5%, kembali ke yang memiliki uang, kembali ke bapak yang bertanya. Kalau dia ingin mengeluarkan lebih, silakan. 500.000 misalnya, setengahnya boleh. Ya, karena tidak ada patokan khusus terkait dengan sedekah yang tatawwu. Bahkan 1 juta semuanya dia ingin sedekahkan, itu juga boleh. Tapi kembali ke maslahatnya, kalau ternyata 1 juta dikeluarkan semua sedekah, kemudian berbahaya sama dia, ini tentu ghulu, israf, dan tidak boleh. Dikembalikan kepada maslahat dia. Jadi kalau yang ditanya tadi 1 juta, boleh, ya, tapi bukan zakat. 2,5% silakan. Kalau ingin keluarkan 2,5% jadi 25.000, silakan. Tapi dia bukan zakat dan bukan kewajiban untuk dikeluarkan 2,5% itu. Terserah. Boleh 2,5, boleh setengahnya, boleh 50.000, boleh 100.000, ya terserah. Itu kembali kepada yang punya uang itu tadi. Semoga bisa menjawab itu bagi bapak yang bertanya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari bapak yang sudah bertanya mengenai duit yang didapat, ya, sering mendapat duit entah dari panen atau apa, yang 1 juta ini dikeluarkan 25.000 atau 2,5%, itu ternyata bukan aturan zakat seperti yang sesuai syariat kita, tapi boleh dikatakan sedekah, tapi tidak harus juga, tidak harus. Tidak harus 25.000, boleh 75, boleh 950, atau boleh 1 juta itu. Boleh semuanya. Itu tergantung kepada situasi dan kondisinya bapaknya tadi, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan saudara kita tadi, dan juga untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke nomor telepon yang sudah kita sebutkan di 081175500606. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, bolehkah seseorang yang beritikaf di masjid, namun beliau ini berbuka di sebuah restoran bersama keluarga, kemudian kembali ke masjid ketika sholat isya? Apakah itikafnya itu sah, Ustadz? Nah, jika niat iktikafnya dimulai dari awal untuk 10 hari terakhir, maka kita bilang itikafnya batal. Karena ya niat iktikaf itu sebagian ulama mengatakan memang harus diniatkan, ya, karena dia keluar dari masjid, ya, dan keadaan yang disebutkan dalam pertanyaan juga bukan sesuatu yang urgent nampaknya, ya. Kalau minta maaf untuk meninggalkan itu juga nampaknya juga dimaklumi. Jadi kembali ke pembahasan ini, dia kembali ke niat. Kalau dia niatnya dari malam 21 itu adalah untuk sempurna iktikaf 10 hari terakhir, maka kita bilang batal, ya, karena dia keluar dari masjid untuk urusan yang bukan urgen. Kalau urgen tadi, ya mungkin yang memang kalau dia tinggalkan itu akan mudarat, kita katakan mungkin tidak masalah. Tapi ini nampaknya tidak urgen, karena hanya sekedar berbuka puasa, ajakan dari keluarga, dan sebenarnya kalau dikasih tahu keadaannya mungkin juga bisa ditolak. Baik. Jadi maka dia batal karena dia niat. Tapi kalau misalnya tidak diniatkan, ya tidak diniatkan, dia hanya mungkin niatnya semampu saya.
Kapan saya mampu untuk itikaf, saya menetap di masjid. Tapi kalau ada keadaan tertentu saya keluar. Ini tidak masalah. Karena dia tidak punya niat untuk itikaf penuh selama 10 malam terakhir. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya saudara kita yang bertanya mengenai persoalan tersebut. Kita coba terima telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Ambang Muaro Bungo. Iya, silakan Ibu yang di Muaro Bungo, pertanyaannya kepada Ustaz. Kami bertanya Pak tentang sedekah. Jadi sedekah itu Iya Ibu. Iya, jika kami bersedekah kepada si A atau si B, nah ke orang yang tidak mampu atau ke orang sakit. Nah, tandanya si A atau si B tersebut meninggal atau kita yang meninggal, pahalanya masih mengalir kepada kita yang bersedekah tadi. Baik. Itu saja Ibu. Iya, demikian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu kita yang di Muaro Bungo, Jambi sepertinya Ustaz ya? Muaro Bungo. Jambi. Baik, pertanyaan mengenai sedekah ini Ustaz. Kalau kita bersedekah kepada seseorang, entah dia yang meninggal dulu atau kita, apakah pahalanya tetap mengalir atau seperti apa Ustaz? Nah. Ya, sedekah termasuk amalan yang insya Allah pahalanya itu kalau diniatkan untuk seseorang, maka pahalanya insya Allah tetap mengalir ya. Meskipun orang itu sudah meninggal. Jadi kalau misalnya kita bersedekah di masa hidup, kita bersedekah untuk orang yang membutuhkan, kemudian setelah meninggal kita mungkin punya wasiat atau pesan lah ya, kepada ahli waris, kepada anak misalnya atau kepada siapapun, jika ada harta yang bisa disedekahkan diniatkan untuk si mayit, maka insya Allah pahalanya tetap sampai kepadanya sebagaimana itu yang difahami, yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, ya, idza mata ibnu adama yanqata amaluhu illa min salah satunya adalah sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya itu bisa mengalir. Yang mudah-mudahan bisa menjawab itu cukup, wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Ibu kita yang di Muaro Bungo, Jambi. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Kita coba terima telepon kembali di belakang Ibu yang di Muaro Bungo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Samsul di Lampung. Iya, Pak Samsul di Lampung. Silahkan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, selama iktikaf itu setiap malamnya itu ada sholat tahajud berjamaah. Apakah memang itu ada tuntunannya? Padahal sebelumnya sudah ada tarawih berjamaah, tapi pada malam hari jam 3 atau lebih itu ada sholat tahajud berjamaah. Apakah memang itu ada contohnya dari Rasulullah? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Lampung Pak Samsul bertanya mengenai sholat malam nih Ustaz, Qiyamul Lail di 10 terakhir barangkali Ustaz ya, yang dilakukan berjamaah. Nah Ustaz. Baik, jawabannya boleh ya, itu memang dibolehkan untuk menambah jumlah rakaat di sholat tahajud ya, atau di qiyam Ramadan, khususnya yang banyak diamalkan dari sebagian kaum muslimin adalah di 10 malam terakhir, sebagaimana itu juga sudah masyhur di kalangan atau di dalam hadis Nabi tentang qiyam Ramadan. Beliau lebih bersemangat sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir ya. Dan boleh ya, artinya kita kasih jawabannya yaitu boleh untuk, dan itu apa yang dilakukan itu boleh untuk menambah meskipun di awal setelah sholat isya itu sudah sholat ya, sudah tarawih, kemudian ditambah di pertengahan sampai akhir malam itu ditambah lagi beberapa rakaat, itu boleh. Dasarnya adalah memang Nabi SAW tidak pernah membatasi. Nabi SAW mengatakan sholatul laili matsna matsna, sholat malam itu dua-dua ya, artinya dikerjakan dua kali, 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan
wa idza khafa ahadukum al-fajra falyutir. Ya. Dan ketika seorang dari kalian takut akan habis waktunya dengan masuk waktu subuh, maka hendaknya dia selesaikan dengan sholat witir. Hadis ini jelas bahwasanya kemudian sebagian ulama, bahkan kita katakan ini mayoritas, itu menganggap bahwasanya jumlah rakaat sholat malam itu tidak ada, ya, tidak ada batasannya. Karena Nabi mengatakan silakan kerjakan dua sholat malam sampai pada kalau takut nanti sudah masuk subuh sehingga waktunya sudah habis, tidak ada lagi sholat malam, maka tutuplah dengan witir. Dan itu bukan berarti dikerjakan 2 kali, ya. Bahkan kita katakan itulah hakikat dari tarawih, karena tarawih itu adalah sholat yang dilakukan, diantaranya ada tarwihah, ya. Tarwihah itu artinya ada istirahat, dan itu yang terjadi setelah sholat isya, ya, mungkin sampai jam 11, ya. Dari jam 11 itulah disitulah istirahatnya, ya. Nah, istirahat inilah nanti yang mungkin kembali ke masing-masing, ada yang istirahat tidur, ya, mengambil bekal makannya, atau mungkin memperbanyak doa, baca Qur'annya dan seterusnya. Nanti dilanjutkan di mungkin entah jam 1 atau jam 2 sampai nanti menjelang sahur atau waktu subuh. Dan inilah sebenarnya, dan bukan sebagian orang menganggap ini terpisah, ya. Ya, sebagian orang menganggap ini terpisah, tidak benar. Ya, karena ini sebenarnya satu kesatuan, karena dilakukan di malam yang pertama di awal, kemudian ada yang di tengah, ada yang di akhir. Di antaranya itu situlah ada tarwihahnya, ada istirahatnya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa menjadi jawaban itu. Jadi boleh, ya, itu tidak masalah. Kalaupun ada yang menganggap bahwasanya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena beliau SAW hanya di dalam banyak riwayat mencukupkannya dengan 11 atau ada yang 13. Maka ini tentu kita lihat kembali, kalau memang ingin mengikuti ini, ingin mengikuti yang 11 atau 13 ini, tentunya harus mencakup semua. Artinya bukan hanya jumlahnya, tapi kadarnya juga harus dilihat. Karena Nabi 11 rakaat itu, 2 rakaatnya sudah mungkin bisa 2 jam, ya, 3 jam. Maka ikutilah juga kalau kita ingin insaf. Sebagian yang mengambil pendapat yang tadi bahwa boleh, ya, melanjutkannya tidak ada batas, ada yang menisbahkannya kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya karena Umar bin Khattab melihat sudah banyaknya jamaah yang ikut sholat di Masjid Nabawi, maka dibikinlah banyak rakaatnya, tapi setiap rakaatnya pendek. Ini boleh, tidak masalah, dan ini sunnatu Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu yang masyhur, sudah masyhur, banyak yang menukilkan dari para salaf, ya. Imam Malik yang paling masyhur dalam hal ini menukilkannya, dan dengan riwayat yang sahih. Jadi semoga tidak terlalu panjang jawaban kita. Intinya jawabannya boleh, ya, untuk melakukan itu tidak masalah. Kalaupun tidak boleh juga. Artinya kalau hanya mengikut yang di awal malam saja kemudian ditutup dengan witir, boleh, selesai, ya. Tapi alangkah lebih baiknya 10 hari terakhir itu semangat untuk bisa menambah rakaatnya, kita ikutin, ya, karena ada istirahat di antara itu, kita istirahat di situ, kemudian ketika imam memulainya yang di pertengahan itu. Mudah-mudahan jadi jawaban untuk Bapak yang bertanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Samsul di Lampung tadi. Mungkin sekedar penamaan saja, Ustaz. Itu masih satu rangkaian barangkali yang kita tangkap dari pertanyaan Pak Samsul tadi, itu katanya salat tahajud berjamaah setelah salat tarawih. Tapi mungkin itu penamaan saja. Penamaan saja. Qiyamul lail, tetap qiyamul lail, tetap sama dia. Dia satu rangkaian saja. Satu rangkaian dia sebenarnya. Jadi itu sekedar penamaan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Samsul ataupun saudara kita yang punya persoalan atau pertanyaan yang sama kepada Ustaz. Tapi kita masih menunggu telepon antum di 0811755606 yang ingin bertanya langsung, silahkan tafadhol, dan kita bacakan juga pertanyaan yang sudah ada di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, penghasilan saya beberapa bulan terakhir itu selalu minus, Ustaz. Tapi alhamdulillah untuk makan masih bisa karena masih ada tabungan dari istri. Kendaraan juga masih punya. Apakah, pertanyaannya ini, apakah saya berhak menerima zakat fitrah, Ustaz? Karena di kampung ini zakat fitrah itu dibagikan oleh panitianya, Ustaz. Maksudnya, apakah beliau ini termasuk
karena termasuk penerima zakat fitrah, karena ini panitia yang bagikan, jangan-jangan khawatir mungkin Ustaz, dia ini nggak termasuk Ustaz. Nah Ustaz. Tadi disebutkan bahwasanya sudah tidak ada lagi ya, minus penghasilannya, minus penghasilan. Nah. Baik. Zakat fitri diwajibkan untuk setiap individu ya, diwajibkan dari setiap individu. Yang masih belum baligh juga diwajibkan, bahkan yang masih baru lahir itu tetap diwajibkan, dan itu tanggung jawab walinya. Dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan, jika panitia memang melihat bahwasanya dia sebenarnya berhak menerima karena keadaan seperti itu dan panitia tahu, kita bilang mungkin tidak masalah untuk menerima, karena dia dianggap mungkin ya membutuhkan atau miskin lah. Walaupun sebenarnya tadi ada solusi dan ini tidak masalah. Mudah-mudahan apanya lebih mudah untuk mengambil solusinya, karena dari istri punya pemasukan atau punya tabungan misalnya bisa diambil untuk kebutuhan zakat fitri, dan kalau itu misalnya memang adalah harta istri tersendiri, mudah-mudahan tidak sulit untuk kita anggaplah sebagai utang misalnya, itu yang lebih baik. Ya, karena yang namanya suami istri tetap juga dalam muamalah seperti ini tetap harus dilihat ya, tetap berlaku. Artinya untuk melunasinya kalau itu utang lebih mudah ya, karena hanya memakai uang dari istri. Ini lebih utama nampaknya. Tapi kalaupun tadi panitia melihat bahwa dia berhak menerima, boleh, silakan diterima. Dan pendapat yang kita condong ke dalamnya, kalaupun dia terima zakat fitri itu, kemudian dia ingin membayar zakat fitri dari itu, boleh, ya, tidak masalah. Jadi dia nerima beberapa, kemudian dia keluarkan lagi dengan niat itu zakat fitri, boleh, insya Allah tidak masalah, sehingga terlepas dari kewajiban pembayaran zakat fitri. Mudah-mudahan bisa jawaban itu difahami, wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita mengenai persoalan zakat fitri. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Andi Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti. Teluk Meranti ya? Taib, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Halo Bapak. Ya. Dikecilkan volume televisinya, Pak. Iya. Lagi begini Ustaz. Iya, Pak. Kami sini kan mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Nah, sementara kami mengerjakan secara berimam itu cepat sekali, ya tidak ada umpama terlalu cepat. Kalau kencangkan bagaimana itu Ustaz? Umpama ada pemakninanya gitu. Gimana udah terawih yang ada gini. Baik. Itu saja Bapak? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teluk Meranti, Bapak kita bertanya mengenai persoalan tarawih, Ustaz. Atau kita kenal sekarang dengan tarawih ekspres, Ustaz. Jadi cepat, Ustaz. Jadi dia 20 rakaat sama 3 witir, berarti 23. Jadi cepat, Ustaz. Bacaan ini apakah boleh sholatnya atau sah atau gimana, Ustaz? Nah, nggak ada tumaninahnya katanya, Ustaz. Baik. Sesuai pertanyaan, berarti kalau sudah bacaan cepat tidak ada tumakninah, maka ditakutkan ini tidak sah. Ya, karena salah satu inti daripada sholat, bahkan sebagian mengatakan ada rukun ya. Tumakninah itu ketenangan ketika setiap gerakan sholat, atau ada yang mengatakan, ada yang menafsirkannya dengan tumakninah adalah kembalinya setiap bagian badan itu di setiap gerakan sholat. Ya, artinya ada tempo yang betul-betul pas bahwa semua bagian itu kembali ke posisinya masing-masing. Kalau itu katanya tadi itu saja hilang, tumakninah tidak ada, maka ditakutkan ini sholatnya tidak sah. Ya, misalnya ruku, ya tidak sampai ruku full, ya masih terhitung seperti berdiri. Ya. Kemudian belum sampai berdiri lagi, tiba-tiba udah sujud. Ya, ini takut kita tidak sah ya. Dan sebaiknya kalau ada yang seperti ini kita jauhkan. Tapi kalau dari segi bacaan saja, ya, dan ini ada di dalam masalah qiraat, namanya, kalau nggak salah namanya qiraat hadar ya. Dia cepat bacanya tapi tidak menghilangkan hukum tajwid yang ada, makhrajnya tetap pas, tajwidnya tetap pas. Ini nggak masalah. Meskipun dia baca misalnya setengah halaman
dan agak cepat. Tapi sholatnya tumakninah. Kita harap meskipun dia tetap kalau dia nambah rakaatnya menjadi 20, ini tidak masalah dan insya Allah tetap sah. Yang jadi masalah tadi adalah kalau bacaannya sembarangan, kemudian tidak jelas makhrajnya asal-asalan, tidak ada tajwidnya, ini tentu juga ditakutkan. Ditambah lagi tidak tumakninah. Tadi diistilahkan sama host kita ekspres. Cepat ya. Ini subhanallah, ini musibah, ya, ini musibah. Sebaiknya ditinggalkan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lebih baik ya itu tadi kembali kepada sunnahnya Umar radhiyallahu anhu, perbanyak rakaatnya, tapi di setiap rakaat singkat, ini tidak masalah, tapi tetap diperhatikan bacaan karena kita butuh juga tadabbur makmum ya, dan juga tumakninah di dalam sholat itu tetap dijaga. Mudah-mudahan bisa menjawab itu, wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Bapak kita yang di Teluk Meranti. Di belakang Bapak yang ada di Teluk Meranti kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Di Aceh. Di Aceh, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sadia. Iya, silakan Ibu, pertanyaannya kepada Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Nama saya Sadia, tinggal di Aceh Biren, kan? Saya bertamu orang ke rumah, terus seorang janda, anak-anak yatim lah kan. Jadi ada bagi zakat. Sang tetangga saya pun ada dititip sama saya, yang lain dibagi karena nggak ada orang kan. Tapi saya titip ke anak saya besoknya, misalnya hari-hari ini, besoknya lagi, pagi besok lah Pak Ustadz, ya kan. Terus anak saya kasih ke rumah nenek saya, ke rumah mama saya. Rumah mama saya itu nggak ada orang. Jadi nanti sama adik saya Pak Ustadz. Nah, adik saya itu orangnya udah macam orang gila gitu. Kan? Ada 2 hari ibu yang dititip sama saya ke orang depan, ke untuk orang depan rumah saya. Ibu itu marah-marah, dibilang gitu. Sedangkan zakat orang itu udah saya kasih gitu, saya titip sama anak saya gitu. Bagaimana tuh penjelasannya Ustadz? Paham lagi apa saya ngomong itu Ustadz? Bisa diulang kembali Ibu? Ibu menerima zakat tadi? Dari orang, Taib. datang ke rumah. Taib. Hah? Kemudian? Jadi datang ke rumah saya berbagi zakat kan, Iya. sebagai bentuk uang. Iya. Kan? Nah, bagilah untuk saya pertama, habis itu datang ke tetangga saya, ke mama saya, ke tetangga. Jadi satu lagi, depan rumah saya itu kan nggak ada orang. Iya. Jadi dia titip sama saya. Jadi besoknya saya kasih titip sama anak saya yang kecil nih, kan? Yang untuk tetangga yang nggak ada orangnya tadi, Bu? Iya. Iya, silakan Ibu. Terus anak saya dia kan duduk di depan rumah. Jadi anak saya ini datang ke rumah mama saya. Dia langsung taruh di kursi. Nggak ada orang. Yang ada adik saya satu. Adik saya itu kayak orang sakit lah gitu. Udah lama sakit, udah puluhan tahun. Iya. Jadi udah 2 hari kemudian kakak ini bangkit. Saya marah-marah gitu. Nanti kamu terima tuh. Kamu nanti tanggung jawab di akhirat gitu. Baik. Saya membayarkan uangnya kan nggak ada. Gimana tuh Ustaz? Baik. Saya minta sama adik saya nanti dipukul saya. Gimana tuh Ustaz penjelasannya itu? Baik. Itu saja Ibu. Itu aja saya Ustaz. Ya. Baik. Makasih ya Ustaz. Iya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Aceh tadi Ustaz ya. Masya Allah, dari Ibu Sadia. Jadi beliau ini menerima zakat berupa uang. Ya. Tetapi ada juga diberikan kepada tetangga yang tetangganya ternyata tidak ada di rumah atau tidak ada orangnya. Kemudian uang ini diberikan kepada adiknya yang ternyata sudah agak sedikit marah-marah. Jadi diminta sama tetangganya ini gimana nih Ustaz? Uang ini kalau diminta sama adiknya takut marah-marah atau seperti apa? Subhanallah. Kita disuruh menyelesaikan persoalan ini. Masya Allah. Iya. Solusinya seperti apa katanya Ustaz? Subhanallah, ini hubungan keluarga nampaknya ya. Nah, Ustaz. Sulit juga untuk memberikan jawaban, tapi mungkin bisa menjadi solusi jika
datang kembali atau bertanya kepada yang memberikan zakat. Nah, Ya, mudah-mudahan dia punya solusi. Kalau masih ada bagiannya mungkin bisa digantikan ya. Tapi kembali ke asal tadi, kalau misalnya bisa diambil kembali dari yang tadi ya, karena kelalaian si anak mungkin ya, memberikannya bingung kemudian disampaikan ke orang lain. Kalau bisa itu diambil kembali, ini mungkin lebih tepat ya, sehingga menjadi solusi. Tapi kalau tidak, coba mungkin dikembalikan kepada yang memberikan zakat atau yang membagikannya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi juga. Ya, harapannya kalau misalnya masih ada jatah itu, mudah-mudahan supaya menenangkan hati penerima ini bisa diberikan. Ya, diberikan kembali kalau misalnya masih ada dari yang muzaki tadi yang memberikan zakat. Itu yang kita tahu ya, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Sadia di Aceh bisa mendapat sedikit nasihat atau paham dari jawaban guru kita tadi. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan tadi ya. Dihubungi lagi panitia yang membagikan Ustaz, atau orang yang di sana ikut membagikan bisa memberikan solusi terbaik insyaallah. Karena tadi keadaannya katanya kalau diminta lagi takut ada hal yang ini ada yang tidak diinginkan, dipukul tadi katanya kan. Nah, ini tentu ya takut juga memang terjadi lebih besar masalahnya. Baik. Ya, Allah. Baik, sepertinya Ibu Sadia adalah penelpon terakhir kita untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit nasihat penutup dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah, baik, bismillah, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman rahimakumullah. Sebagai penutup, kita sambung dengan muqaddimah yang tadi bahwasanya Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Bahwa siapa yang mengerjakan satu amalan dan tidak ada perintah atau asal-usulnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Ternyata tidak hanya berhenti di orang yang mengamalkan, ditakutkan juga pasti yang memulai amalan itu juga akan terkena. Sebagaimana dalam riwayat lain Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang berbuat satu perkara yang tidak ada asalnya dari kami atau perintahnya dari kami, maka itu pun akan tertolak. Artinya yang melakukan pertama sekali kena ya, atau tidak akan tertolak, tidak akan diterima. Begitu juga yang hanya mengikutinya dan tidak tahu, dia bukan melakukan pemula tapi dia mengikuti saja, itu pun ditakutkan akan tertolak. Sehingga kita tetap harusnya memahami ini dengan hati dan keimanan yang sempurna, kita terima. Sehingga kalau misalnya kita sadar bahwasanya disampaikan ini tidak ada dasarnya, bukanlah cara yang baik kalau mencari pembenaran, tapi sami'na wa ata'na jika memang tidak ada ya, apalagi hanya sekedar menganggap yang penting banyak, ini tidak benar ya. Yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanu amalan, bukan yang aksaru amalan. Sebagai penutup, kita coba ingat kembali tentang seorang tabi'in yang pernah menyampaikan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia itu, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia setelah Nabi SAW. Tapi beliau mengatakan, kalau nggak salah dinisbahkan kepada istrinya Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan rahimahullah, Abu Bakar itu mendahului kalian bukan karena dia banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, sedekah, bukan juga banyak haji umrah, bukan, tapi sesuatu yang ada di dalam hatinya ya, artinya penentu itu bukan banyak, tapi penentu adalah apa yang ada dalam hati, kebenaran niat, ikhlas, dan juga kesesuaian dengan aturan syariat dari Nabi SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq, nggak mungkin kita bilang dia keluar dari ajaran dan aturan Nabi. Dia adalah orang yang paling pertama sekali taat kepada aturan dan syariat Nabi SAW. Semoga menjadi motivasi kita dan menjadi pengingat kita untuk tetap istiqamah di atas tauhid, ikhlas, dan juga di atas sunnah Nabi SAW, khususnya di penghujung Ramadan ini, dan menjadi bekas kita nanti setelah Ramadan, apa yang bisa kita lanjutkan di bulan-bulan dan hari-hari berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf dari kesalahan dan kurangan, semoga bisa dimaklumi. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk waktunya dan juga ilmunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi mengenai poin kita di ahsanu amalah di penghujung terakhir, detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan di 1446 Hijriah ini,
kita memang bisa lebih memaksimalkan Ramadan dengan amalan-amalan yang tentunya memang terbaik yang sesuai dengan contoh dan aturan dari Nabi Muhammad SAW selaku uswah dan juga qudwah hasanah kita dalam kehidupan. Baik, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah beri kekuatan dan kesempurnaan iman kita untuk bisa memaksimalkannya sampai di penghujung Ramadan di tahun ini. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Terima kasih untuk perhatian antum semua dan juga yang sudah bergabung di 0811755606. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun.